Sesuai dengan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, pemerintah sudah melakukan beragam cara, seperti regulasi, sarana prasarana, edukasi, dan pemberian obat-obatan. Jadi kita bekerja sama dengan UPTKB ya, dengan para pendampingnya, pendamping kesehatan masyarakatnya. Kalau ada balita yang stunting yang usia 2 tahun ke bawah itu kita akan pantau sama-sama. Dan di sini juga kita bekerja sama dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil ya. Kalau ada yang ingin membantu mungkin dari segi ekonomi ya, mungkin sembako dan sebagainya, itu juga kita sampaikan ke keluarga yang mempunyai balita yang stunting. Terkait stunting ini, sebetulnya solusinya itu bukan hanya sisi sensitifnya. Jadi untuk stunting penanggulangan 2, sensitif dan spesifik. Kalau spesifik lebih ke kesehatannya, itu memang urusan kita ya untuk di kesehatan. Tapi kalau untuk yang sisi sensitif, ini adalah urusan masyarakat. Kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan CSR yang ada di sekitar kami, dari mereka mengajukan ke kita, dok kira-kira gimana ya kalau untuk penanggulangan stunting kami bisa membantu apa gitu. Arahan dari Pak Bupati kami membantu untuk kegiatan penanggulangan stunting ini. Saya sampaikan bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah karena anak tuh sering sakit gitu ya di usia 2 tahun tuh. Dan sering sakitnya biasanya karena diare ya, kemudian batuk pilek dan sebagainya. Itu jadi menghambat pertumbuhan. Dan biasanya dia tuh diare karena dia tidak punya jamban. Nah akhirnya kami menyampaikan kepada CSR kalau bantu bisa warga yang stunting itu yang tidak mempunyai jamban tolong dibantu. Nah itu juga sudah mulai ada kerjasama di arah sana. Jadi kita membantunya dalam sisi komprehensif. Dan juga terkait stunting ini untuk di bawah 2 tahun ke bawah sampai dengan untuk ibu hamilnya, untuk nutrisi yang paling penting adalah protein hewani. Nah protein hewani ini rata-rata mahal ya. Seperti daging ya, telur mungkin masih bisa terjangkau. Nah, mungkin CSR yang mau bisa membantu mengarahkannya lebih ke arah protein hewani. Dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak desa yang mempunyai anggaran terkait PMT stunting untuk mengarahkan bahwa nanti untuk PMT-nya ini ya gitu, dan diserahkannya kepada bayi atau balita yang memang betul-betul membutuhkan atau ibu hamil yang betul-betul membutuhkan. Jadi tidak salah sasaran lagi. Di Kabupaten Bekasi saat tahun 2021 berdasarkan SSGI ya itu 21,5. Kalau di 2022 alhamdulillah terjadi penurunan 17,8. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah kita juga sangat aware terkait stunting ini, dan mudah-mudahan kedepannya di 2023 ini juga akan semakin menurun. Dan secara khusus di Lemah Abang pun demikian, kami stuntingnya hanya sekitar 1,7% ya, tapi kan ini stunting untuk itu berdasarkan EPPGBM. Jadi kalau untuk stunting itu pengukurannya ada 2, SSGI itu yang dari pemerintah pusat dan EPPGBM internal kami. Nah untuk di EPPGBM kami hanya 1,7%. Gitu. Jadi kami hanya sampling saja waktu itu untuk SSGI. Ya jadi kalau untuk Milemia contohnya ya, Milemia kita mempunyai G-Form, jadi setiap sekolah itu mengisi siswa-siswa mana yang minum tablet tambah darah ke kami, jadi kami bisa mantau. Kemudian kalau yang Gembita itu kami punya database dengan jejaringnya, itu ada SPKDS atau klinik-klinik atau bidan-bidan praktek swasta, kita punya jaringan. Data-data ibu hamil yang beresiko itu mana-mana saja gitu ya, jadi kita awasi bersama-sama gitu ya, kerjasamanya itu. Kemudian kalau yang si penting atau kolaborasi dalam penanggulangan stunting, itu kita juga punya database balita-balita maupun ibu hamil yang stunting. Kita share juga ke masing-masing KPM atau pendamping ibu hamil dan juga balita yang stunting ini.
kita monitor perkembangannya seperti apa. Jadi biasanya kita punya WA group ya, WA dengan ibu yang punya balita stunting atau ibu hamil yang anemia. Selalu kita komunikasi setiap hari dari bidan kami, Bu udah makan belum misalkan, Bu sekarang berat badannya berapa gitu, atau kalau misalkan ternyata nggak ada kenaikan kita akan kunjungan rumah. Cara monitoringnya begitu, karena jumlahnya nggak terlalu banyak sih kalau untuk stunting ini, jadi kita bisa masih petugas puskesmas masih bisa. Tapi kalau ternyata banyak itu kader-kader posyandu yang akan memonitor gitu. Jadi untuk stunting ini memang satu hal yang komprehensif ya, terutama dari ibu hamil dan juga bayi balita, khususnya di usia di bawah 2 tahun itu masih bisa kita koreksi supaya tidak menjadi stunting. Nah, cara pencegahannya itu adalah para remaja harus minum obat tablet darah rutin setiap minggu. Ibu hamil selalu periksa dan nutrisinya yang bagus, banyak protein hewani. Demikian juga untuk bayi balitanya mengandung protein dan juga nutrisi yang baik. Dengan begitu, insya Allah stunting akan menjadi zero stunting ya untuk di Kabupaten Bekasi. Karena kalau stunting itu akan menyebabkan generasi-generasi yang kurang berkualitas. Ini itu. Salah satu program unggulan Presiden gitu ya. Iya betul, karena sebetulnya stunting itu menunjukkan kesejahteraan sebuah negara gitu. Jadi kalau stuntingnya itu turun berarti negara tersebut sejahtera. Kenapa stunting menjadi perhatian? Karena itu, karena menunjukkan kualitas kepemerintahan sebuah wilayah. Nah, sahabat Tribrita, tadi saya sudah langsung berbincang-bincang dengan narasumber terkait stunting. Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah berupaya untuk menurunkan angka stunting dengan program-programnya. Saya Rani dari Kabupaten Bekasi, Tribrita mengabarkan.